dayanya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Guru selaku pembimbing mata pelajaran biologi, yang saya hormati tim penyaji selaku pihak yang mempresentasikan materi ini pada hari ini, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gita Sylvia Prija selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada pagi hari ini. Oke, kita langsung mulai saja presentasi tentang sistem ekspresi pada hari ini. Untuk tim penyaji, saya persilahkan. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekspresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekspresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Ekspresi adalah salah satu dari 4 macam proses pengeluaran. Osmoregulasi berkaitan erat dengan proses ekspresi, karena proses ekspresi juga mengeluarkan air dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus diekspresi melalui proses respirasi, karbohidrat, lemak, serta sebagian protein dibongkar atau dipecah guna menghasilkan energi yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Pembongkaran atau pemecahan senyawa-senyawa besar tersebut selain menghasilkan senyawa sederhana yang berguna, juga menghasilkan senyawa-senyawa sisa yang tidak berguna. Selain tidak berguna, zat-zat sisa juga dapat meracuni tubuh. Berbagai sisa metabolisme yang harus diekspresi atau dikeluarkan dari dalam tubuh diantaranya adalah karbon dioksida, amonia, air, zat warna biru, dan asam urat. A. Karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Karbon dioksida dan air merupakan sisa pembakaran zat-zat makanan yang berasal dari karbohidrat, lemak, ataupun protein selama proses respirasi. Karbon dioksida harus dibuang karena jika jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Namun, jika jumlahnya tidak berlebihan, gas ini tidak berbahaya dan bermanfaat untuk menjaga kestabilan pH cairan tubuh. Dalam keadaan sisa pembongkaran senyawa protein atau amonia yang terbentuk merupakan bahan yang sangat beracun bagi sel-sel tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Amonia merupakan gas yang sangat mudah larut dalam air. C. Urea atau CONH2. Urea lebih sukar larut dalam air dan lebih tidak beracun dibandingkan amonia. Oleh karena itu, hanya sedikit air yang diperlukan untuk melepaskan urea dari dalam tubuh. Urea dibentuk dari amonia dan melalui reaksi dengan amina ornitid. D. Asam urat. Asam urat merupakan sisa metabolisme asam nukleat, khususnya purin atau arginin dan guanin. Asam urat memiliki molekul yang lebih besar daripada urea. Senyawa ini bersifat tidak larut sehingga tidak beracun bagi organisme. Asam urat termasuk bahan-bahan buangan yang mengandung nitrogen. E. Zat warna biru. Sel-sel darah merah memiliki umur yang terbatas dan harus dirombak setiap beberapa waktu. Hasil perombakan sel-sel darah merah, terutama hemoglobin, menghasilkan zat warna biru, yaitu bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau kebiru-biruan. Kedua zat ini selanjutnya akan diubah menjadi urobilin yang berwarna kuning-kekuningan yang akan memberi warna pada tinja atau feses dan urin. Selanjutnya, organ ekspresi beserta fungsi dan masing-masingnya. Ginjal, organ dengan bentuk mirip kacang yang berwarna coklat kemerahan ini merupakan organ utama dari sistem ekspresi. Ureter adalah tabung yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Pembentukan urin terbagi menjadi 3, yaitu penyaringan darah atau filtrasi. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Penyerangan kembali atau reabsorpsi. Urin primer lalu masuk tumbulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh.
3. Pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus vital akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Selanjutnya ada kandung kemih. Limbah dalam bentuk cairan yang dihasilkan di hati dan dikumpulkan di ginjal akan disalurkan ke dalam kandungan kemih. 4. Hati. Meskipun bukan organ sistem ekskresi yang utama, tetapi hati berperan penting dalam menjaga kebersihan tubuh. 5. Usus besar. Sebagian besar nutrisi dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi akan diserap ke dalam aliran darah melalui usus kecil. 6. Kulit. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung garam yang berlebih, air dan zat lainnya yang tidak perlu, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui pori-pori kecil. Keringat juga membantu mendinginkan tubuh. 7. Paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang sangat penting karena berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh melalui pernapasan. Organ ini menggunakan sel yang dikenal sebagai alveoli untuk menjalankan fungsinya tersebut. Bila karbon dioksida tidak dikeluarkan dari tubuh, hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi. Ginjal. Gagal ginjal merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal. Dia dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak mampu mengontrol jumlah air dan elektrolit dalam darah. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pielonefritis merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih atau ISK yang terjadi karena berpindahnya bakteri dari kandungan kemih ke ginjal. Batu ginjal penyebab gangguan sistem radang ginjal atau nefritis. Radang ginjal atau nefritis seringkali disebabkan oleh gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat mengaruhi fungsi ginjal. Gangguan sistem urinaria. Yang dimaksud dengan abunuria adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan menyaring protein yang dapat disaring tersebut akan keluar bersama urin. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Anuria adalah gangguan pada ginjal yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi urin. Penderita anuria biasanya tidak buang air kecil dalam kurang waktu 24 jam terakhir. Anuria termasuk masalah kesehatan serius yang perlu penanganan dari dokter. Diabetes insipidus terjadi akibat gangguan pada hormon yang membantu dan dibacakan oleh Syuri. Nah, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem kesehatan, yakni sistem ekskresi. Di antaranya ada 5. Yang pertama, mengkonsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang kelima, tidak merokok dan minuman alkohol. Masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Berikut beberapa peraturan dalam sesi tanya dan jawab pada presentasi pada hari ini. Yang pertama, acungkan tangan sebelum bertanya. Dan yang kedua, ketika sudah saya persilahkan, sebutkan nama identitas dan pertanyaan yang diajukan. Oke, untuk tim atau kelompok yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Karen. Baiklah, perkenalkan, nama saya Karen Hafizur Sumbiling. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya ialah, jelaskan jalur pengaruh
Menjelaskan pula mengapa pada saat kita kedinginan kita sering buang air kecil. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Karen. Pertanyaan kalian akan kami tampung dan akan kami jawab pada minggu depan. Perkenalkan, nama saya Salwa Sri Fatia. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, kan kita manusia ini punya ginjal 2. Nah, bagaimana jika kan kita bisa donorkan ginjal nih? Nah, bagaimana cara kerja sistem ekskresi jika tubuh manusia hanya memiliki satu ginjal? Dan apa yang membedakan cara ginjal 1 dan cara kerja ginjal 2? Oke, terima kasih Salwa atas pertanyaannya dan kami akan tampung pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya ada kelompok yang ingin bertanya lagi. Oke, silakan Firman. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apa saja gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi dan apa penyebabnya? Oke, terima kasih Firman dan terima kasih kelompok 4 yang telah memberikan pertanyaan. Dan pada pertemuan selanjutnya akan kami bahas pertanyaan Anda. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada tim penyaji yang telah menyajikan materi. Dan saya terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berantusias untuk memberikan pertanyaannya. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.